Spesial Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-493, Gias Jurnal akan menampilkan edisi khusus Betawi Punye Cerite. Nah, sekarang saya akan berbincang hangat terkait dengan hal-hal menarik dari budaya Betawi dengan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan dari Lembaga Kebudayaan Betawi, yaitu Pak Yahya Andi Saputra. Sebelum masuk ke inti, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi dari kanal YouTube Man Obsession. Dan jangan lupa komen juga di bawahnya, biar kalian terus mendapatkan update dari kami. Pak, sebelumnya saya Gias Jurnal mengucapkan terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan sesi wawancara pada siang hari ini ya Pak. Mantap. Oke Pak, saya pengen tahu ini Pak, bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang apa sih Pak budaya Betawi dan apa saja keunikannya Pak? Pertama-tama terima kasih ya majalah Man Obsession. Man Obsession ya. Thank you sudah mengajak saya kita ngobrol-ngobrol. Budaya Betawi itu budaya yang unik ya, dan dia lebih kepada budaya pesisir, kemudian bergabung dengan budaya agraris. Nah, dia bergerak dari pesisir, kemudian masuk ke kawasan-kawasan tengah, kawasan pinggir. Nah, unikumnya dia adalah ketika kita tahu dia itu adalah kebudayaan yang multikultur. Dapat kita ketemu misalnya dari macam-macam tanda yang kita peroleh dari jenis kesenian. Apa yang kita kenal dengan musik tanjidor misalnya, itu adalah alat musik yang kita serap dari alat musik tiup Eropa. Kemudian apa yang kita kenal dengan musik gambang kromong, itu adalah alat musik yang kita serap dari suku bangsa dan etnik-etnik lain yang ada di sini. Dalam upacara misalnya upacara perkawinan tradisional masyarakat Betawi, jelas betul kita punya pakaian busana kebesaran care none cine, itu yang dipakai untuk perempuan. Dan kalau yang dipakai untuk laki-laki itu busana kebesaran pengantin care haji yang pakai gamis segala macam. Itu menunjukkan bahwa Betawi adalah etnik yang cikal bakalnya berada di kawasan sini, dan dia menyerap macam-macam unsur yang datang ke sini, dan itu menjadi kekayaannya. Karena kekayaannya dia sudah menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga dia nggak bisa dipisahin. Kalau kita ngomong tanjidor misalnya, oh ini flute-nya kita pisahin, oh ini misalnya lagu wastataknya kita pisahin, nggak bisa begitu. Jadi dia sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, menyatu, dan dia menjadi tanda bahwa multikultur itu ada pada masyarakat Betawi, dan itu tidak bisa dipisahkan dari dulu sampai. Betawi sangat kaya sekali ya Pak. Tapi gini Pak, seiring perkembangan zaman ya Pak, nggak bisa kita pungkiri nih Pak, kalau budaya Betawi itu semakin terpinggirkan. Misalnya kayak seniman lenong, penjual kerak telur, terus gabus pecak, dan ondel-ondel itu makin jarang kita temuin nih Pak. Nah, yang ada di Pekan Raya Jakarta itu hanya gegap gembintanya saja tuh Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak sebenarnya eksistensi dari Betawi pada masa saat ini Pak? Yang pertama-tama harus diketahui Betawi dengan seluruh unsur kebudayaannya, mau kuliner, mau kesenian, mau bahasa, mau permainan anak-anak, mau alat-alat senjatanya, itu dia tetap eksis dan berkembang di tengah masyarakatnya. Kota besar model Jakarta ini metropolitan, bahkan sekarang sudah dipoyokin kota ini sebagai kota megapolitan karena dengan kota-kota lain dia sangat begitu dekat. Sebetulnya dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan, dan intensitas kegiatan mereka tetap
ajeg, tetap jalan dan tetap kuat di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat perkawinan adat Betawi misalnya, itu kan jelas karena orang kawin di mana-mana dan setiap hari ada saja orang yang datang ke KUA dan ingin nanti di hari Sabtu Minggu ingin melaksanakan kegiatan dengan cara adat Betawi. Itu masih jelas. Anak-anak kegiatan justru sanggar-sanggar semakin kesini itu menurut saya semakin ada minat, ada niat dan mereka berkembang bertumbuh di mana-mana kampung. Hanya sayangnya memang kan kegiatan-kegiatan kita tidak terekspos, tidak diketahui keberadaannya oleh media. Media kan mana mau media menayangin kita lagi latihan silat, kita lagi belajar pantun, kita lagi belajar macam-macam. Dia pasti buat apa? Mendingan orang yang diperkosa atau mendingan orang yang disiram tanpa sengaja. Itu kan itu lebih seksi berita-berita seperti itu. Jadi menurut saya memang dia tetap ajak tetap berkembang, tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, tetap memperkuat identitas dirinya melalui komunitas-komunitas yang mereka bentuk. Komunitas Betawi di media sosial itu penuh, banyak betul. Dan kalau saya hitung lebih dari 100-200an komunitas yang ada komunitas pantun, komunitas kuliner Betawi, komunitas macam-macam ya, komunitas macam-macam kan. Dan itu memang kita masyarakat Kota Jakarta yang memang minatnya terhadap kebudayaan dan kebetawian sangat kurang dan media pun tidak mendukung ini sehingga seolah-olah dia semakin hari semakin ada di pinggiran kemudian dia hilang. Bapaknya hilang beneran. hilang. Oh iya Pak. Padahal nggak begitu ya. Jadi dia tetap eksis bahkan memang minat anak-anak itu misalnya dengan belajar silat ya sekarang di mana-mana muncul. Mereka belajar pantun, kemudian mereka kegiatan tradisional yang saya anggap itu nggak ada minatnya, misalnya nyanting, ngebatik itu hidup kembali. Tetapi memang keberpihakan media, keberpihakan pemberitaan itu yang memang tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, sendiri menurut Bapak nih Pak, agar di kalangan anak muda, generasi milenial, generasi zaman now gitu Pak, biar lebih peduli dan cinta dengan budaya Betawi itu apa yang harus dilakukan nih Pak? Banyak cara, misalnya media-media dengan kecanggihannya yang ada di dalamnya itu saya menganjurkan kepada anak-anak untuk dimanfaatkan, terutama kepada sanggar-sanggar bina kita. Kalau saya kan sebagai pengurus lembaga kebudayaan Betawi, itu yang membina kesenian Betawi dari wilayah kultur Betawi itu kan dari Kerawang sampai Kampung Melayu Rawasakban di Tangerang, kemudian Bogornya sampai ke kawasan Bogor, Lewiliang, kemudian terus sampai ya itu kawasan kultur Betawi tentu saja berbeda dengan kawasan administratif gitu ya. Kalau administratif kan kita bisa ketahui batasannya, tapi ini kita berbicara pada wilayah kultur. Wilayah kultur kita adalah wilayah di mana kesenian dan adat istiadat, terutama kebudayaan secara umum mengemuka di kawasan itu. Jadi saya mengajak kepada kawan-kawan semua, kan saya selalu diundang oleh mahasiswa, oleh sekolah, oleh lembaga-lembaga di mana-mana tempat. Saya selalu mengajak, mari memanfaatkan teknologi yang sekarang ini yang ada pada dia, dan itu memudahkan kita untuk mengekspresikan diri kita, untuk memperkenalkan diri kita. Terutama memang ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan kepada mereka. Sanggar kita kumpulin. Kalau kamu sanggar wayang kulit Betawi, maka kamu harus bikin videonya. Kalau kamu sanggar kuliner Peletok, maka kamu harus bikin videonya. Kalau kamu sanggar misalnya musik rebana biang, maka kamu harus membuat videonya. Jadi memanfaatkan itu adalah salah satu cara dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang fun, yang menggembirakan, membahagiakan. Dengan melibatkan mereka itu menggunakan media-media itu, maka mereka akan dengan sendirinya mengetahui dan menyadari bahwa dia itu siapa. Kemudian usulan kita lagi memang kita memperkuat pewarisan secara ilmiah.
Kan kalau dulu kan pewarisan alamiah tuh. Yeah. Saya sebagai pemain rebana timpring, saya sebagai tukang bikin peletokan, saya ajarin orang-orang, ini niru saya nih kalau bikin mukul rebana timpring begini, ini kalau bikin peletokan begini, ini kalau nyanting begini ya. Nah, itu semua sekarang kita lagi turunin sebagai satu mata pelajaran dan kita usulkan menjadi mata pelajaran resmi di sekolah dari tingkat PAUD sampai kepada tingkat SMA, untuk kemudian nanti kita juga mengusulkan ada sekolah tinggi seni Betawi yang sekarang sedang digodok di perkampungan budaya Betawi. Jadi pewarisan secara alamiah mesti tetap kita jalankan di sanggar-sanggar, tetapi pewarisan secara alami, secara ilmiah melalui pelajaran muatan lokal di sekolahan itu juga salah satu cara yang sekarang sedang kita tempuh supaya ini diketahui. Sesudah mereka ketahui, mereka mulai mencoba-coba. Sesudah mereka mulai mencoba-coba, merasakan asik dan legitnya berkegiatan di situ. Mulai dari asik dan legitnya mereka timbul rasa mahabbah, rasa cinta, rasa suka. Dari rasa suka itu dia ingin berjuang, terus berjuang sampai rasa cintanya itu menguar menjadi kembang yang begitu indah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi hal-hal seperti yang sekarang kita perjuangkan. Memang kita dari memperjuangkan ini dari awal abad 21 ya. Jadi masuk tahun 2000 itu kita sudah berikhtiar untuk kemudian memang jalannya masih kayak kura-kura. Kita kan pengen bergerak tuh kayak burung ulung-ulung, burung elang. Itu jalan kayak kura-kura. Tapi kita tetap bersabar melakukan kegiatan seperti ini. Tapi yang untuk yang masuk ke kurikulum itu, Bapak berharapnya kapan nih Pak bisa masuk nih Pak? Masuk ke kurikulum pelajaran? Sebetulnya peraturan gubernur, peraturan gubernur dilengkapi juga dengan peraturan kepala dinas sudah mengamanahkan untuk menyusun kurikulum yang benar. Tapi dari seluruh buku memang sudah berjalan di sekolah, bahkan beberapa penerbit sudah menerbitkan buku muatan lokal ya. Tetapi dari itu kita kan di Lembaga Kebudayaan Betawi itu juga bertugas memantau pergerakan buku itu, dan buku itu memang ternyata misalnya di dalam cerita rakyat Betawi, misalnya ceritanya Ida Simah, atau cerita Bang Naman dari Kalipasir, atau cerita Bang Pitung, atau cerita-cerita lain, cerita-cerita jago lain, itu menurut kami kan memang tidak cocok diberikan kepada sekolah-sekolah SD. Kita mengusulkan banyak cerita rakyat yang cocok untuk anak-anak. Bagaimana dia bersihin kupingnya, bagaimana dia gosok giginya, bagaimana dia mandi, bagaimana dia cium tangan, bagaimana dia menghormati teman-temannya yang sakit, bagaimana dia melihat latar rumahnya dan nyapu pagi-pagi, buang sampah dan segala macam. Jadi hal-hal seperti ini yang sekarang kita lagi ungkapkan kepada pemerintah, bahwa identitas, kemudian disiplin, menjaga lingkungan, menjaga kawasan itu adalah harus kita berikan pelajaran kepada mereka. Karena kalau ini tidak diberikan pelajaran seperti ini, maka dia otomatis akan ambak-ambakan kemana-mana. Dia nggak peduli. Jalan di jalanan dia akan tidak peduli. Kemudian dia buang sampah sembarangan dengan kawan-kawan itu main pelecehan dan macam-macam. Jadi itu yang sekarang kita utamakan, bagaimana membangun karakter pelajar di sekolah sampai SMA, sampai perguruan tinggi itu karakter ideologi Betawi itu adalah ideologi Betawi ya. Ideologi Betawi itu adalah ideologi yang yang saling memelihara, saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihani. Kalau di dalam konsep ajaran agama itu namanya itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu dunia mikro dengan dunia makro betul-betul menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Sehingga ada ekosistem dari mata pelajaran itu, ada ekosistem yang terus-menerus menyambung, sehingga nggak ada hal-hal yang putus dari kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana mereka menanam pohon pisang. Dari tanam pohon pisang nanti dia bisa tahu, ternyata pohon pisang batu ini daunnya untuk membungkus bikin kue, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu sekarang yang sedang kita upayakan, dan memang kita membangun dari semua sanggar, kemudian organisasi-organisasi masyarakat Betawi yang jumlahnya ada 72
ormas itu, kita ingin bangun pemahaman bersama bagaimana ideologi Betawi ini menjadi satu kepentingan bersama-sama. Jadi ideologi rahmatan lil alamin, bukan ideologi saling menjelek-jelekan. Jadi kita memberikan kemanfaatan kepada kota ini, cinta kita kepada tanah yang kita injak ini sedemikian harus kita lakukan karena kita memang benar-benar mencintai kota ini, mencintai tanah ini, sehingga kita dari hal-hal seperti itu kita menciptakan kemaslahatan untuk bersama-sama. Itu yang sedang kita perjuangkan. Keren Pak Mantu. Jadi yang lebih diutamakan adalah menanamkan tentang ideologi Betawi, dan yang kedua itu tadi ya Pak, promosi dari kegiatan-kegiatan melalui video yang akan diunggah melalui channel YouTube, Instagram dan lain. Oke Pak, masyarakat Betawi kan dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat penutur pantun ya Pak. Nah, kalau misalnya pantun sendiri sampai sekarang masih eksis Pak? Alhamdulillah ya. Kalau saya sih justru pantun ini termasuk yang paling masif pertumbuhan dan perkembangannya. Kenapa begitu? Karena kan pantun itu dimanfaatkan di semua kegiatan kesenian. Misalnya, kalau kita bersama-sama, saya pergi melamar kamu, kemudian nanti akan duduk nikah, itu kan ada upacara buka palang pintu. Buka palang pintu itu salah satu unsur pendukung utama itu adalah pantun. Jadi saya minta kepada kamu, Nes, itu, Pak, Bapak anak punya anak perawan, ini saya mintakan bukan begitu. Maka diungkapkan dengan pantun. Kalau tidak karena mentari, tidak bakalan bunga berseri. Kalau tidak karena none rumahnya di sini, tidak mungkin Bang Yahya dan rombongan datang kemari kan. Mantap. Jadi pantun ini termasuk pantun yang berkembang baik ya, karena anak-anak silat itu kemudian yang berkembang di mana-mana, itu ada ribuan ya anggotanya, itu mereka belajar silat. Silat itu kan salah satu pendukung utama juga dalam buka palang pintu. Jadi dia, dari situ dia, kalau buka palang pintu tuh pakemnya apa aja? Pakem misal ada banak timpring, mereka mulai berbanak timpring. Dia ngomongnya sembarangan pakai pantun, berbalas pantun, maka dia belajar pantun. Ini harusnya dengan silat, maka mereka belajar silat. Jadi dari satu kegiatan buka palang pintu itu secara adat, maka berkembang semua hal yang memang harus dikembangkan. Kemudian berkembang baju cincin berkembang, busananya berkembang, kopiahnya berkembang, kemudian pakaian pengantinnya berkembang. Jadi dari kegiatan itu kuliner juga berkembang, dodol bagaimana, rengginang bagaimana, gabus pucung bagaimana tadi kamu sebutin. Itu berkembang karena itu menjadi pendukung utama dalam kegiatan yang di dunia perkawinan gitu misalnya. Jadi saya nggak khawatir dengan pantun. Bahkan pantun Betawi itu sudah masuk dan resmi mendapat sertifikat warisan budaya tak benda. Jadi Betawi memajukan kepada pemerintah provinsi memajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tahun 2017 kemarin pantun Betawi dan bahasa Betawi diakui dan ditetapkan mendapat sertifikat warisan budaya tak benda. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya nggak khawatir dengan bahkan lomba pantun itu tetap digaungkan. Penerbitan buku pantun, pelatihan pantun. Saya tahun lalu itu saya mendapat tugas melatih di beberapa tempat untuk pantun Betawi. Bahkan Abang None Betawi sekarang itu sudah ada mata pelajarannya bagaimana mereka harus menciptakan pantun Betawi yang betul. Karena pantun itu ternyata di dalam pantun itu ada kecerdasan, karena dia di situ ada rima, ada pilihan kata yang tepat, ada rima tengah, ada simbol-simbol dari simbol-simbol lingkungan, simbol-simbol yang ada pada sekitarnya itu menjadi penting di dalam ungkapan pantun. Kalau misalnya pantun itu berarti kalau misalnya masyarakat Betawi itu emang ada pembelajaran khususnya yang seperti Bapak sebutkan tadi, tapi kalau udah jago nih misalnya seperti Pak Yaya itu bisa spontanitas Pak. Iya, saya belum bisa ya. Saya kalau Bang coba minta pantun, saya tetap belum bisa, harus berpikir. Dulu itu tradisi lisan itu adalah memang orang-orang yang nggak belajar sama sekali. Coba kamu pikirin, dulu itu nenek-nenek kita itu kan memang pendidikan zaman Belanda itu kan
susah ya. Tapi kemampuan mereka, kita lihat seniman-seniman gambang kromong, seniman topeng Betawi, itu kalau mereka sedang melakukan pentas di tengah-tengah masyarakat, itu lagunya penuh pantun. Sindir-sindiran juga penuh dengan pantun, dan hal-hal yang berkaitan dengan pantun memang komplit di situ. Nah, itu adalah kemampuan secara alamiah yang sudah ada pada seniman-seniman dan pada masyarakat Betawi. Bahkan saya pernah mencatat waktu saya di tahun 1999 itu, bapak-bapak tua yang spontanitasnya terhadap pantun luar biasa. Ada Wadelun ya, nama-nama dulu ya, ada nama Delun, ada nama Walotot, ada nama Guru Saabah, ada gara ini segala macam, itu ternyata mereka sudah meninggal semua. Saya hanya mencatat kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Jadi memang luar biasa. Nah, sekarang memang pantun itu kita ajarin kepada generasi muda supaya mereka nyekrop gitu antara sampiran dengan isi, meskipun sampiran dan isi kan sebetulnya nggak ada hubungannya, tapi nyambungnya tuh persambungannya ada pada rima dan pilihan kata. Jadi kalau kita di bagian atas itu kita ngomongin tentang flora, maka harus flora, dan sininya juga itu isinya. Jadi sekarang kita ajari, bahkan ada program dari pemerintah yang mereka minta pelatihan pantun bagi lurah-lurah yang ada di Jakarta, sehingga mereka akan lebih santai, akan lebih terterima kalau mereka lebih cair kalau mereka memulai dan mengakhiri dengan pantun. Jadi sekarang kita sedang mendapat tugas untuk melatih lurah-lurah dan camat-camat di Jakarta untuk berlatih pantun. Jadi seharusnya kita sudah jalan, karena memang ini kan suasana seperti ini, kita nggak boleh kumpul, nggak boleh apa-apa, harus dari rumah. Jadi sekarang kita lagi usahain dulu. Pak, kalau misalnya sekarang kan Bapak menyebutkan ya, sekarang tuh kita lagi masa pandemi, lagi corona, apa-apa dibatasi. Nah itu kalau misalnya dari seniman Betawi sendiri, gimana caranya bisa beradaptasi Pak, agar istilahnya kalau boleh dibilang dapurnya itu bisa tetap ngebul nih Pak? Ya, saya itu juga menjadi kekhawatiran kita ya, karena memang seperti kita tahu, seniman tradisional itu kan hidupnya memang apa adanya. Mereka sangat bersahaja, sangat sederhana. Kalau ada seniman yang betul-betul menekuni keseniannya dan dia nggak mempunyai mata pencarian lainnya, ya kita kasihan ya kepada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, kita di Betawi itu sampai sekarang, sejak awal pandemi ini muncul, pandemi itu dalam bahasa Betawi sebutnya awar-awar ya. Jadi awar-awar itu sejak awar-awar. Jadi bahasa Betawi itu wabah itu awar-awar namanya ya di Betawi. Jadi awar-awar ini muncul, maka kita sudah memulai menyolek teman-teman kita secara secara gotong royong. Jadi siapa seniman yang paling minim tingkat ekonominya, itu yang buru-buru kita pelototin, apakah dia selamat apa enggak. Maka itu kita buru-buru mengumpulkan kekuatan doa, kekuatan material yang kita kumpulin macam-macam, itu kita datengin mereka, kita kasih sembako, kita kasih uang segala macam. Nah, kita mulai seperti itu. Dan sudah dari itu mereka memang menyadari semua. Misalnya yang saya tahu itu ada Sanggar Kesenian Topeng Betawi, itu ada selama 3 bulan terakhir kemarin ya, harusnya mereka main di 5 tempat. 5 tempat kali 10 juta aja kan mereka udah tahu ya, bisa hidup lah. Bahkan pada Lebaran mereka bisa nyengir gitu ya, bisa ketawa, wah dapat tanggapan 5. Dan itu semua dibatalin. Nah, jadi itu kan juga menjadi pukulan yang luar biasa. Dan itu dari situ memang kita tadi udah gotong royong, bahkan sampai sekarang kita ngumpulin berbagai cara. Misalnya juga kita mengumpulkan ini misalnya ya, masker ya, mengumpulkan masker itu kita lelang kepada saudara-saudara kita yang mau membeli, dan itu hasilnya kita sumbangin kepada mereka. Dan alhamdulillah juga kita membangun jaringan kemana-mana tempat, ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat, memberikan daftar-daftar seniman kita yang paling terdampak, dan itu yang paling kita utamakan. Dan sampai sekarang, bahkan sekarang masih ada beberapa sumbangan dari Kementerian Sosial yang katanya sedang dilarikan menuju kepada sanggar-sanggar yang sudah kita data nama-namanya gitu. Jadi di samping itu memang mentas dari rumah, jadi mereka membangun panggung virtual.
Oh, Jadi mereka membangun panggung virtual, mereka berlatih dari rumah masing-masing, karena kan ini gerakan pukulan, gerakan tari kalau nggak dilatih kan itu kan kaku, 3 bulan kaku. Kemarin saya sampai lupa kalau ternyata ini hari Jumat ternyata, saya lupa. Jadi kita lupa bahwa hari itu hari Jumat. Hari Jumat kan biasanya kegiatan kita tuh buat sembahyang Jumat, habis itu minum. Jadi kita lupa. Jadi mereka bikin panggung-panggung virtual, mereka bikin latihan tari, latihan silat, latihan menyanyi, latihan segala macam, dan itu sudah mereka lakukan bersama-sama dan mereka bersilaturahim. Dan sampai sekarang pun saya hampir setiap malam diajak teman-teman untuk berbicara virtual. Bahkan pada hari ini nanti pukul 2 saya ada virtual, kemudian besok juga ada virtual lagi untuk hal seperti itu. Jadi panggung-panggung itu mereka bangun sendiri-sendiri dengan inisiatif sendiri-sendiri, dan kita menyokong gitu. Mereka menyokong, ya kita bisa lihat di media sosial. Jadi gotong royong banget ya Pak, keluarga sekali sangat kental. Pak, kalau misalnya tadi Bapak menyebutkan kan Pak, tadi kayak misalnya kayak masker gitu kan yang kita bisa ikutan nyumbang, itu misalnya ada yang mau ikut nyumbang kemana nih Pak? Ini kita nih Lembaga Kebudayaan Betawi itu kan didirikan pada tahun 76 ya, jadi sangat tua. Nah, di sini ada koordinatornya. Di Lembaga Kebudayaan Betawi itu bisa kita lihat di media sosial, kegiatan-kegiatannya ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, itu ada kegiatan. Kalau kawan-kawan yang ingin mengunjungi kami, emang kita kan setiap minggu itu ada yang kita sebut di sini itu ngaji budaya. Kita membahas, misalnya besok kita bahas ongol-ongol, besok kita bahas petokan, besok kita bahas misalnya bagaimana orang perempuan memelihara bibirnya, orang perempuan bagaimana memelihara alisnya, bagaimana mereka harus membersihkan rambutnya. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kita diskusiin, namanya ngaji budaya tiap hari Kamis gitu. Jadi kita silakan kawan-kawan yang ingin datang ke Lembaga Kebudayaan Betawi. Itu kan Lembaga Kebudayaan Betawi itu ada di Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan Rasuna Said. Jadi Gedung Nyi Ageng Serang lantai 4, Jalan HR Rasuna Said, Kafling C22, Kuningan, Jakarta Selatan. Mari sama-sama siapapun yang pengen belajar kebudayaan Betawi secara umum atau secara khusus, bagaimana kita bikin bikin souvenir, ondel-ondel dari kok, itu kita ada orang-orang yang bisa kita kerahkan untuk melakukan pelatihan itu. Yang ingin butuh pelatih tari, butuh pelatih main pukulan itu silat ya. Silat di Betawi ini lebih dari yang besarnya itu lebih dari yang besar ya, itu 13. Dari 13 itu mereka mecah sampai ada 300-an model jurus gitu ya, model jurus. Jadi kira-kira begitu. Jadi kesinilah siapapun yang ingin mempelajari, bahkan dari mana-mana tempat mereka datang. Dan kita juga menjadi konseling untuk perkawinan, untuk upacara-upacara di pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal kebetawian. Dan yang nggak kalah pentingnya itu memang kampus-kampus, sekolah-sekolah itu datang kepada kita. Kan ada beberapa kampus, bahkan bukan kampus yang ada di Jawa, bahkan ada kampus yang datang dari Bali, dari Bali. Beberapa kandidat doktor dari dari negeri Belanda, dari kawasan-kawasan itu yang mereka ingin, memang orang Indonesia yang bersekolah di Jepang, yang bersekolah di Belanda, memang mereka kajian-kajian kebudayaan dan mereka mau mengkaji masyarakat Betawi, ya mereka datang ke sini. Udah sih kampus-kampus yang ada di Jawa, dari ITB, IPB, Unpad, UPI, semuanya mereka datang ke sini kalau yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi. Jadi mari sama-sama kita belajar, dan saya pun masih belajar sampai sekarang. Pak, itu walaupun pandemi berarti masih bisa ya ikut latihan? Oh, selama pandemi ini baru minggu ini kita masuk. Jadi selama 4 bulan kemarin dari Februari kita tutup. Kita lock pintu semuanya. Bahkan Siti yang tinggal di sini, Siti kamu tahu Siti? Siti itu sitikus. Oh iya. Siti yang biasanya ada rezeki dari remah-remah makanan kita itu, dia
kita lihat berapa kerupuk. Jadi mereka juga kelaparan. Jadi kan kalau kita di sini kan berarti ada sisa-sisa makanan yang mereka bisa nikmati juga. Jadi jadi ini baru minggu pertama dari Senin kemarin kita masuk sekarang, dan ya insya Allah keadaan akan baik dan kita bisa berjalan seperti biasa. Gitu. Okay, kapan mau ke sini? Boleh nih Pak, nanti kita saya janjian dulu sama teman-teman, jadi mau ngajak teman-teman juga ya ke sana. Mantap. Ya. Pak, ini Pak, saya tuh sering lihat ondel-ondel di jalanan nih Pak. Ondel-ondel jalanan itu boneka Betawi yang mulai kehilangan sakralitasnya nih Pak. Karena lebih sering ditemui di jalanan dan dijadikan alat mengamen seadanya. Bahkan kegiatan mengamennya itu cenderung mengeksploitasi anak nih Pak. Karena sebagian besar dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut Pak? Begini ya, saya pertama pengen mendudukan urusan ngamen. Ngamen itu memang sejak zaman dahulu sudah ada. Dalam buku yang ditulis oleh Ibu Mona Lohanda yang berjudul Para Pembesar Mengatur Kota Batavia, itu dijelaskan bahwa ngamen memang sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan ngamen diatur oleh pemerintah Stad Batavia. Bukan hanya ngamen kayak ondel-ondel, kayak tanjidor, tapi ngamen yang organisasi kesenian yang besar-besar, kayak topeng, wayang kulit, kayak segala macam, lenong, samrah, itu diberikan tempat untuk ngamen. Jadi mereka ngamen, tetapi memang mereka ngamen ada syaratnya. Syaratnya pertama pakem harus dibawa, kemudian disesuaikan dengan waktunya, disesuaikan dengan keamanan yang ada. Jadi dulu mereka sengaja dikasih tempat di tempat-tempat strategis, di pinggir pasar, di pinggir stasiun, di tempat-tempat yang orang banyak berlalu lalang. Pemerintah Stad Batavia di tahun 20-an itu sudah mengatur itu. Dan kalau mereka mengikuti aturan, mereka akan mendapat nilai bagus, akan mendapat reward yang jempol 15 dari pemerintah. Tapi kalau mereka melanggar aturan-aturan keselamatan dirinya, di jalan yang dilarang, kemudian nggak sesuai pakem, pada waktu-waktu yang dilarang mereka tetap jalan terus, mereka itu akan dihukum dengan membayar pajak. Pajak mereka ditarik pajak, tetapi dia didenda. Dan dendanya itu lebih besar dari mereka harus bayar pajak. Kalau mereka ngamen membayar pajak kepada pemerintah daerah itu misalnya seperak, nanti kalau mereka didenda itu akan 5 kali lipat, jadi 5 perak mereka. Jadi oleh karena itu masa dahulu itu diatur seperti itu, dan setiap seniman yang ngamen dikasih ruangan, dikasih tempat, dilokalisir, dipercaya oleh pemerintah, bahkan mereka ditarik pajak. Nah, kalau sekarang kan memang anak-anak terutama yang ngamen sekarang itu adalah oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesenian ini untuk bertahan di kota Jakarta, untuk survive. Nah, Lembaga Kebudayaan Betawi ini kan membina sanggar-sanggar, seluruh sanggar yang ada, termasuk sanggar ondel-ondel. Dan kita sudah mengumpulkan sanggar ondel-ondel ke sini. Wahai sanggar-sanggar, mari kumpul. Ini ada keluhan dari masyarakat perihal kegiatan ngamen yang sembrono. Kita lihat anak kecil, pakai anting-anting, pakai tato, kemudian ada anak perawan yang keteknya kelihatan, kan begitu ya? Terus mintanya maksa gitu Pak? Iya, mintanya maksa sama orang. Nah itu yang akhirnya kita, dan ternyata memang sanggar-sanggar binaan kita memang nggak melakukan kegiatan ngamen seperti itu. Jadi itu adalah ondel-ondel dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan mengumpulkan orang-orang pengangguran, anak-anak yang untuk mencari duit, dan itu akhirnya mereka melakukan itu. Mereka nggak tahu makna ondel-ondel itu apa, itu apa. Yang penting mereka nyari duit dari pagi sampai malam, nggak tahu waktu. Nah, kita sudah memusyawarahkan ini kepada pemerintah untuk ada pembinaan, untuk melakukan penindakan tegas kepada pemerintah. Bahkan kita sudah ada MOU kesepakatan gitu ya, antara sanggar-sanggar ondel-ondel, pemerintah daerah, tokoh masyarakat Betawi, agar ini ditertibkan gitu. Betul. Jadi itu oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu.
Dan kita tanya, memang beberapa di antara mereka bukan seniman asli, bukan orang kita juga gitu. Mungkin orang dari luar, dari Jakarta. Orang mana-mana yang memanfaatkan ini gitu. Ini ya Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri dan kawan-kawan emang sudah ada ini ya Pak, langkahnya ya Pak untuk ya sudah diambil langkah. Bahkan kita juga sudah mengusulkan beberapa usulan yang menurut kami adalah solusi terbaik kepada pemerintah daerah. Misalnya semua yang mengamen itu, anak-anak itu kita bina. Kita memberikan keterampilan. Misalnya sekarang kan gampang ya untuk servis ini atau bikin sablonan, bikin souvenir. Jadi dunia kreatif itu diajarkan kepada mereka. Yang nomor 2, kita juga beri usulan supaya setiap dikasih skill itu, mereka juga dikasih dikasih BOS. BOS itu apa? Biaya operasional sanggar. Jadi sanggar-sanggar yang payah, pastinya kita usulan kepada pemerintah daerah yang resmi itu kan 15 sampai 20 sanggar gitu ya. Itu kan kita usulin itu sanggarnya itu dikasih stimulan itu kira-kira 5 juta sebulan. Dan itu 5 juta kali 20 kali 12 kan nggak seberapa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang MM-an begitu tuh. Kira-kira begitu. Jadi kita udah memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk itu. Di samping tadi ada MOU itu ya, MOU antara aktivis, praktisi kesenian dengan kita, dengan pemerintah daerah, bahwa ini harus ditertibkan. Karena ini si pengamen itu sendiri tidak memperdulikan dirinya sendiri. Dia sembarangan ngamennya. Dia tidak menghormati kearifan lokal yang ada pada makna si ondel-ondel itu sendiri, dan seterusnya. Banyaklah yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, ini dan solusinya ini gitu. Dari beberapa kita sampaikan. Dan katanya baru tahun depan dimasukin ke APBD untuk pembinaan sanggar-sanggar anak-anak yang ngamen itu. Katanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita niat baik dari pemerintah daerah, dari semua pihak yang peduli kepada itu, akan mendapatkan respon yang positif dan baik. Ya Pak, amin ya Pak. Kita berdoa yang terbaik saja ya Pak. Amin. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, Bapak mungkin sebagai salah satu penggiat budayawan Betawi, apa harapannya Pak yang ingin Bapak sampaikan? Pertama-tama ingin saya sampaikan Happy Milad, selamat hari jadi Kota Jakarta ke-493 tahun. Umur yang tua, dan saya berharap penghuninya, kita semua, kamu dan siapapun yang tinggal di Jakarta ini, mari sama-sama kita hormati kota ini, kita jadikan sebagai ibu kedua kita. Kita umpamakan tempat kita tinggal ini sebagaimana emak kita yang sudah merawat kita. Mari kita cintai ibu kota kita, tanah kita yang sudah memberikan macam-macam penghidupan kepada kita. Jadikan dia sebagai ibu kita, kita hormati dia sebagai ibu kita yang sudah memberikan macam-macam kehidupan kepada kita. Selamat ulang tahun Kota Jakarta 493. Jayalah selalu, bahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yaya, terima kasih nih Pak Yaya, keren sekali. Nanti kita atur waktu ya Pak untuk saya datang pas lagi Lembaga Kebudayaan Betawi sedang melakukan kegiatan ya Pak, biar kita syuting juga. Pokoknya kita kan udah ada nomor-nomor itu ya. Dikasih tahu dulu kepada saya, kita mau ada di sini, udah sampai di sini, maka nanti kita siapin bangku-bangku gitu. Naik kompor kita bisa hidupin gitu kan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Salam buat teman-teman dan keluarga ya Pak. Salam buat semuanya kawan-kawan di majalah ya. Maju majalah kita dan sukses selalu. Amin Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya, mari Pak.